Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Sebelumnya Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, kali ini kita akan mempelajari subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Masih di tema 3B, namun kita sekarang sudah masuk ke subtema 3, yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, yuk kita latih kemampuan membacanya. Kali ini, silahkan siapkan buku paketnya, kemudian baca percakapan di halaman 83 buku paket tema 3B. Jika sudah baca, silahkan kalian lanjutkan videonya. Cara merawat tumbuhan. Ada yang sudah tahu bagaimana caranya? Yang pertama yaitu lakukan penyiraman. Tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Pada saat menyiram, hal yang harus diperhatikan adalah waktunya. Sebaiknya penyiraman dilakukan saat pagi atau sore hari. Selanjutnya yaitu pemupukan. Pupuk diperlukan tumbuhan agar dapat tumbuh subur. Kita harus memperhatikan dosis pemberian pupuk. Yang ketiga yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan pada batang dan daun yang berumur tua. Tujuannya untuk merangsang tumbuhnya batang dan daun muda. Selanjutnya, pembersihan hama dan gulma. Yang disebut hama antara lain tikus, ulat, wereng, dan walang sangit yang dapat dimusnahkan oleh pestisida. Sedangkan gulma contohnya adalah rumput yang bisa dihilangkan dengan cara menyiangi dan disemprot dengan herbisida. Ini adalah cara merawat tumbuhan. Setelah belajar merawat tumbuhan, sekarang kita akan belajar membuat pertanyaan. Jika kamu ingin mengetahui sesuatu, kamu dapat mencarinya dengan membaca buku atau bertanya kepada seseorang. Bertanya kepada seseorang yang dianggap mengetahui atau disebut juga narasumber disebut dengan wawancara, ya. Kalau kita bertanya-tanya banyak kepada seseorang ahlinya, itu disebut dengan wawancara. Untuk berlatih membuat pertanyaan, silahkan buat beberapa pertanyaan untuk orang tua mengenai cara memelihara anggrek bulan dan dituliskan pada kolom "Ayo lakukan" di halaman 87 pada buku paketnya. Selamat mencoba. Pada matematika kali ini, kita akan belajar garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan merupakan garis bertuliskan bilangan-bilangan. Bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan. Kita lihat garis bilangan di atas mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaraknya sama antara 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu sama dan berurutan, ya. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. 0, 1, 2, 3, 4, selanjutnya semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Dari mulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terus semakin ke kiri semakin kecil, ya. Nah, di sini ada garis bilangan.
kita coba langsung berlatih. Di sini ada garis bilangan, ada beberapa bilangan yang hilang atau digantikan dengan titik-titik. Berapakah nilai angka pada titik-titik dalam garis bilangan di atas? Ada yang tahu? Karena ini berurutan, maka ini mudah diketahui, yaitu 2, 5, dan 7. Garis bilangan juga dapat membantu menyelesaikan operasi hitung penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. 3 tambah 4 sama dengan titik, 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 titik. Caranya, kita buat garis bilangan, kemudian kita tuliskan juga bilangannya secara berurutan mulai dari 0. Ingat, mulai dari 0 sampai dengan 10 ya. Nah, kita akan menyelesaikan penjumlahan 3 tambah 4 sama dengan berapa? Kita selesaikan dengan cara menggunakan garis bilangan. Langkah 1, kita hitung 3 langkah mulai dari 0. Kemudian beri garis lengkung. 0, 1, 2, 3. 3 langkah ya. 0, dari mulai 0 kita hitung 3 langkah. 1 ke angka 1, 2 ke angka 2, 3 ke angka 3. Kita buat garis lengkung dari 0 ke 3. Ya, itu 3 langkah atau 3. Langkah kedua, kita hitung 4 langkah mulai dari angka 3. Kemudian beri garis lengkung. Ayo sama-sama, mulai dari angka 3, kita hitung 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berakhir di 7. Ini 4 langkah ya. Jadi 3 tambah 4, langkah ketiga yaitu kita hitung seluruhnya mulai dari angka 0 sampai angka yang ditunjuk terakhir, dan itulah hasilnya, yaitu kita hitung seluruhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berakhir di angka 7 ya. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Mudah kan? Oke, harus mudah, dan anak-anak Papa percaya pasti sudah bisa semuanya. Pada SBDP kali ini kita mempelajari kembali gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif ialah gambar hiasan yang memiliki pola tertentu. Motif pada gambar dekorasi bisa berupa tumbuhan, hewan, bentuk geometris, atau abstrak. Untuk membuat gambar dekorasi atau dekoratif, motif tumbuhan kamu dapat mencobanya pada benda seperti kayu, kertas, atau bahan atau kain. Nah, pada gambar berikut ini adalah gambar dekoratif berupa motif tumbuhan. Ini pada kain batik biasanya ya. Dan selain pada kain, kalian juga bisa membuatnya di atas kayu, di atas kertas. Itu untuk membuat gambar dekoratif. Selamat mencoba. Pada PPKN kali ini, yaitu kita akan mempelajari kewajiban seorang anak. Ya, jadi kalian nih semuanya memiliki kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Ingat, harus kita laksanakan tanpa ditawar lagi, harus dilaksanakan. Kewajiban sebagai anak di rumah. Ini kalian, kewajiban seorang anak yang pertama yaitu sebagai anak di rumah. Apa saja kira-kira? Menghormati orang tua, taat dan patuh pada perintah orang tua, dan membantu pekerjaan orang tua yang bisa kamu lakukan. Juga satu lagi yang lupa disampaikan, yaitu belajar. Di rumah juga kewajiban seorang anak yaitu belajar. Yang kedua, kewajiban sebagai pelajar di sekolah. Ya, karena seorang anak juga sebagai pelajar di sekolah, yaitu taat pada peraturan sekolah dan kelas, dan menghormati guru dan menghargai teman.
apapun peraturannya di sekolah atau di dalam kelas, sebaiknya kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan patuh, dengan taat, ya. Dan yang terakhir yaitu kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Sebagai anak di rumah sudah, sebagai pelajar di sekolah sudah, sekarang kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Ya, kita ini adalah semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk anak-anak, termasuk kalian, makhluk ciptaan Tuhan. Maka punya kewajiban apa saja, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang lainnya, sholat 5 waktu, mengaji, dan yang lain-lainnya. Juga menyayangi makhluk Allah lainnya, seperti manusia kepada teman, orang tua, dan lain sebagainya. Kepada hewan, tumbuhan disayangi juga. Ya, ini adalah semua kewajiban seorang anak. Jadi ada kewajiban sebagai anak di rumah, ada kewajiban sebagai pelajar di sekolah, juga ada kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Terima kasih sudah menyimak video dari Bapak ini. Semoga mudah difahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu dipraktekkan. Terakhir, Bapak pesan jangan sampai dilewatkan sholat 5 waktunya dan berdoa agar kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.